Halo adik-adik, selamat datang di channel BIG Kos bersama Koben. Di channel ini Koben akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini Koben akan membantu kalian dalam belajar fisika kelas 10 mengenai besaran, dimensi, dan angka pentingnya ya. Ini adik-adik. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka punyai satuan. Besaran ada dua macam, pokok dan turunan. Yang pokok adalah besaran yang sudah ditentukan dulu. Sebagai contoh, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, masanya kilogram, jumlah zat mol, cahaya kandela, kuat arus ampere. Besaran turunan adalah besaran yang didapat dari penurunan satu atau lebih besaran pokok. Sebagai contoh, gaya Newton, energi Joule, kecepatannya meter per sekon, volume kubik, luasnya persegi, tekanannya Pascal. Tekanannya Pascal, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, masanya kilogram, jumlah zat mol, cahaya kandela, kuat arus ampere, kuat arus ampere. Ini adik-adik, yang pertama kita belajar besaran pokok ya. Pada umumnya besaran pokok itu ada 7 ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dimana ini Koko beri seperti kolom ya, ada simbol rumus, ada satuan, dan ada dimensi itu ya. Panjang simbol rumusnya P gitu ya. Tapi panjang itu bisa untuk panjang, lebar, tinggi itu bisa ya. Jari-jari itu juga bisa. Tapi pada umumnya kita simbol rumus aja P, panjang ya. Satuannya meter, dimensinya L atau length ya, dari bahasa Inggrisnya itu. Terus massa simbol rumusnya M ya, simbol rumusnya dalam rumus tuh misalkan ada massa, itu rumusnya simbolnya massa M ya. Satuan itu kilogram, dimensinya M ya, mass ini ya. Jadi terus waktu simbol rumusnya T, dalam T jika satuannya itu sekon. Sekon ini bisa detik ya, bisa juga. Simbol dalam satuan tuh biasanya S ya. Ya, meter per sekon, mungkin adik-adik sering dengar ya. Dimensi itu T, time. Suhu
simbol rumus T besar. Jadi misalkan adik-adik mungkin pernah dengar rumus PV sama dengan nRT. Nah, T besar itu. Nah, itu satuan Kelvin, dimensinya theta. Kuat arus I, satuan ampere, dimensinya I. Ini adik-adik dihafalin semua ya. Jumlah zat, simbol rumusnya N kecil. Mungkin ini Koko perjelas ya, ini N kecil. Simbol rumus ya. Satuannya mol, dimensi N besar ya. Intensitas cahaya, simbol rumus mirip dengan kuat arus. Karena kuat arus sama intensitas sih pengertiannya kuat itu intensitas. Jadi simbol rumusnya yang sama I ya. Intensitas. Satuannya kandela, dimensinya J besar ya. Dimensi J besar. Nah, ini 7 besaran pokok. Ini adik-adik harus hafal betul ya. Karena ini dasarnya dari besaran. Yang berikutnya adik-adik ini besaran turunan ya. Besaran turunan tuh banyak ya. Besaran turunan tuh istilahnya di luar dari 7 besaran pokok tersebut ya. Jadi pengembangan daripada rumus lah istilahnya ya, besaran turunan tuh. Jadi misalkan luas memiliki rumus panjang kali lebar. Satuannya karena panjang lebar sama-sama meter dan meter ya, meter kuadrat. Dimensinya L pangkat 2 ya, karena dimensi daripada panjang itu L pangkat 2. Jika volume, ini lambang rumusnya V besar. Ini Koko simbol lambang rumusnya dalam kurungnya ya. Yang Koko kurung ini simbol rumus. Jadi simbol rumusnya volume V besar. Rumusnya panjang lebar tinggi. Satuannya meter kubik. Dimensinya L pangkat 3 ya. Untuk massa jenis, simbol rumus rho. Ini rho ya kita sebut. Dengan rumus massa dibagi volume. Berarti satuannya massa itu kan kilogram. Volume meter kubik. Berarti ml pangkat min 3 ya. Ini M-nya aku agak sering dulu. Nah, ml min 3 ya. Untuk kecepatan memiliki simbol rumus V kecil. Jadi adik-adik bedain ya. Jika volume itu V besar, kecepatan V kecil. Rumusnya jarak dibagi waktu ya. Satuannya jarak tuh ya satuannya meter. Jadi meter per sekon waktu ya. Karena dimensinya ini meter berarti dia L. Waktu sekon itu time T pangkat min 1. Loh kok kenapa kok enggak per T? Karena dimensi itu nggak boleh ada di bawah. Dia harus naik ke atas ya. Jadi jika per sekon ini jadi min 1. Nah, seperti yang volume tadi per meter kubik berarti dia L pangkat min 3 ya. Jadi harus dibawa naik ke atas. Ya, bedanya dimensi dan satuan gitu. Dimensi nggak boleh ada di bawah ya. Nah, untuk percepatan rumusnya kecepatan dibagi waktu, berarti dia kecepatan tadi kan meter per sekon, dibagi waktu lagi meter per sekon bagi sekon, ya kan? Jadi meter sekon kuadrat ini per sekon kuadrat. Maka dimensinya meter to L, sekon to time, karena di bawah kita naik ke atas min 2, gitu ya, sekon pangkat 2. Gaya simbol rumus F, rumusnya massa kali percepatan. Nah, satuannya massa kilogram. Percepatan tadi kan meter per sekon kuadrat. Nah, dimensinya karena ini kilogram meter per sekon kuadrat, maka dimensinya kilogram to M, meter to L, sekon to time, naik ke atas min 2, gitu ya. Untuk usaha itu simbol rumus W, rumusnya gaya kali jarak. Ya, gaya itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dikali jarak tuh meter. Jadi meternya pangkat 2 seperti meter kali meter gitu ya, meter pangkat 2. Maka dimensinya M L kuadrat time naik ke atas min 2 ya. Jadi yang ada pernya ini dimensi itu harus naik ke atas ya. Daya itu usaha dibagi waktu, simbol rumus P ya. Kilogram kan ini usaha tadi kan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi waktu, berarti sekonnya yang di bawah nambah istilahnya ya. Jadi sekon pangkat 3 istilahnya ya. Jadi dimensinya ml kuadrat T min 3 gitu ya. Untuk tekanan, gaya bagi luas penampang ya, ini luas penampang. Berarti gaya itu kan kilogram ya meter per sekon kuadrat ya toh. Dibagi luas itu kan luasnya kan meter kuadratnya di bawah. Seperti dicoret lah. M yang di atas sisa M di bawah. Ya logikanya gitu ya. Nanti adik-adik terapkan dalam pengerjaan, mungkin bisa dicoba. Nah ini satuannya kilogram per meter sekon kuadrat. Dengan kata lain dimensinya M, meternya di bawah ini, naik ke atas L min 1, T min 2. Untuk momentum M kali V,
dimensi satuannya kilogram meter per sekon, karena dari massa kilogram, kecepatan meter per sekon, berarti dimensi mLt min 1. Untuk impuls ya, I, rumusnya gaya dikali waktu, gaya dikali waktu, maka satuannya gaya tadi kan kilogram meter per sekon kuadrat ya, ini dikali waktu kali S lagi, istilahnya S nya coret 1, tinggal per sekon, berarti dimensinya mLt min 1. Jadi adik-adik penerapan ini, rumus-rumus ini, jika besaran turunan tuh maksudnya Koko adik-adik paling tidak menghafal rumusnya dulu, itu untuk mempermudah supaya bisa gampang membuat satuan dan dimensinya. Kenapa Koko ada urutan daripada 1 sampai 11 ini? Ini seperti Koko mengurutkan adik-adik untuk mempermudah hafalannya. Contoh, ini kan ada kecepatan. Kenapa nomor 5 itu percepatan? Karena percepatan ada hubungannya dengan kecepatan. Gaya, kenapa Koko ditaruh nomor 6? Karena massa kali percepatan, ada hubungannya dengan percepatan. Usaha pun gitu, hubungannya dengan gaya. Jadi kenapa Koko tulis seperti ini? Ini ada tujuannya, adalah hafalannya supaya bisa mengurutkan untuk lebih mudah menghafal ya. Ini untuk besaran turunan ya adik-adik. Ini ada tambahan untuk hafalan energi kinetik dan energi potensial ya. Untuk rumusnya energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah satuannya setengah ini adik-adik nggak perlu, karena setengah itu bukan suatu dimensi, dia konstanta biasa. Satuannya massa 1 kilogram, kecepatan kan meter per sekon, karena di kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat, dimensinya m l kuadrat t min 2 gitu ya. Untuk energi potensial rumusnya mgh, satuannya massa kilogram, g ini sebenarnya percepatan gravitasi ya. Jadi semua percepatan, mau gravitasi, mau percepatan linier ya, itu memiliki satuan yang sama ya, meter per sekon kuadrat adik-adik. Percepatan gravitasi dan percepatan linier itu sama, satuannya meter per sekon kuadrat. Tinggi itu meter, maka jadilah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dimensinya ml kuadrat min 2. Jadi dengan kata lain, dimensi daripada energi kinetik, energi potensial dan usaha itu dimensinya sama ya, sama, karena itu semua joule satuannya. Ini adik-adik, ini Koko ada contoh soal pertama ya, daripada besaran dan dimensi. Jadi Koko ada contoh soal seperti ini ya. Ada gaya memiliki rumus, ini gaya ya, simbol daripada F gaya. G besar kali massa 1 kali massa 2 per R kuadrat. Jadi M ini massa, R ini jari-jari ya adik-adik. Nah pertanyaan Koko adalah tentukan dimensi G. Nah gini, jika ada pertanyaan soal seperti ini, dimensi G kan bukan hafalannya kita ya, di sini nggak ada hafalannya kita, dalam besaran turunan pun nggak ada. Berarti kita mengolah rumus. Jadi G adalah kita cari dulu ya, F dikali R kuadrat, istilahnya kita kali silang, dibagi M1 kali M2. Nah gitu. Nah jika adik-adik sudah menghafal dimensi gaya dan sebagainya, seperti yang Koko tadi suruh adik-adik hafalin, adik-adik bisa langsung menjawab ini. Dimensi daripada gaya itu ml t min 2. Ini Koko hilangkan kotak-kotaknya dulu ya, untuk mempermudah melihatnya gitu. Jari-jari itu kan satuannya meter, berarti dia memiliki dimensi L pangkat 2 karena R kuadrat. Massa itu kan kilogram ya, berarti dimensinya M kali M ya, maka ini bisa dicoret M-nya ya kan. Berarti dimensi daripada G ini adalah M pangkat min 1. Nah ini Koko baru kasih kotaknya aja ya, M pangkat min 1 L pangkat 3 ya, T pangkat min 2. Nah ini dimensi daripada G, M min 1 L pangkat 3 T min 2 ya. Tapi kadang-kala di sekolah adik-adik ini kadang kotak ini kadang juga nggak perlu ditulis, nggak masalah ya, kadang ada yang seperti itu ya. Ini Koko adik-adik ada contoh soal kedua ya, ada rumus PV NRT. Nah ini mungkin sering dengar ya adik-adik. Di sini P ini tekanan ya, Koko kasih penjelasan dulu mungkin biar lebih paham dulu. V ini volume, N ini jumlah zat ya, T ini suhu. Nah berarti
dari rumus ini yang kau nggak tahu R. Nah, R ini adalah tetapan ya, sebenarnya nilainya 0,082. Nah, pertanyaan koko adalah dalam soal itu adalah dimensi R adalah, nah ini dimensi R. Nah, seperti tadi adik-adik olah, ini R sama dengan P dikali V dibagi N kali T ya. Nah gitu kan, R sama dengan PV bagi NT gitu. Kita olah gitu dulu ya. Nah, dimensi daripada tekanan, mungkin kalau adik-adik udah hafal nih, M L-1 T-2 ya, dikali volume, dimensi volume itu L pangkat 3, jumlah zat, ini sementara koko taruh bawah dulu ya dimensinya, tapi nanti hasil akhirnya kita harus bawa ke atas. Nah, untuk dimensi daripada suhu itu kan theta ya adik-adik, theta, di besaran pokok suhu, theta, jumlah zat besaran pokok, lambangnya N besar ya. Maka hasil daripada dimensi R adalah ini yang bisa digabung hanya L-nya ya adik, min 1 sama 3 kalau dijumlah 2. Berarti ini hasil akhir adalah M L kuadrat T min 2 N min 1 theta min 1. Nah ini adik-adik mungkin kalau mau dikasih kotak bisa langsung kotak besar gini aja ya. Koko ini kotaknya langsung akhir dan awal dan akhir ya. Tapi adik-adik nanti kalau bisa kasih kotak sendiri-sendiri, sesuaikan dengan guru kalian yang ngajar di sekolah ya. Cara aturan angka penting. Nomor 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 218. Karena di sini semua angka bukan 0, maka di sini ada 3 angka penting. Misalkan 218 ini ternyata di 2 setelah angka 2 ada koma menjadi 2,18, maka di sini tetap 3 angka penting. Nomor 2. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. 2018. Angka 0 di antara 2 dan 1 di sini adalah 0 di antara angka bukan 0, sehingga di sini 0 angka penting, sehingga kita dapatkan di sini ada 4 angka penting. Semua angka 0 di sebelah kanan koma desimal angka bukan 0 adalah angka penting. 21,80. 0 di sini adalah angka sebelah kanan koma desimal angka bukan 0. Berarti di sini 0 termasuk angka penting. Sehingga kita dapatkan di sini ada 4 angka penting. Nomor 4. Semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas dengan garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. 2180000. Maka di sini harus diberi salah satu angka diberi garis bawah. Misalkan di sini 2180000. Dan di sini pada 0 yang kedua diberi garis bawah. Sehingga di sini ada angka penting 21800. Kita temukan di sini ada 5 angka penting. Atau juga bisa ditulis dengan notasi ilmiah. 218 kali 10 pangkat 14. Maka di sini hanya ada 3 angka penting, yakni 218. Nomor 5. Angka 0 di sebelah kiri dan kiri kanan desimal adalah bukan angka penting. 0,21. Angka 0 di sebelah kiri desimal, sehingga di sini hanya ada 2 angka penting, yakni 2 dan 1. 0,021. Di sini angka 0 di sebelah kiri
kanan angka desimal sehingga di sini hanya ada 2 angka penting, yakni 2 dan 1. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan soal angka penting. Yang pertama, angka ratusan seperti 200. Ini angka pentingnya 1. Tapi kalau 200,0 jadinya 4 angka penting. Kalau 200, itu 3 angka penting. Jadi, angka 0 di belakang angka bukan 0, bukan angka penting, kecuali ada koma desimal. Yang kedua adalah soal desimal seperti 0,002100. Ini angka pentingnya 4, yaitu 2100 di sini. Untuk angka 0 di sebelah kiri, ini nggak menunjukkan akurasi atau apapun, jadi nggak termasuk angka penting. Untuk penjumlahan atau pengurangan, itu aturannya hasilnya dituliskan dengan angka desimal yang paling sedikit. Tidak masalah berapa banyak angka penting yang ada. Jadi contohnya, 1,456 tambah 1,47 di sini, yang paling dikit adalah 2 desimal. Jadi hasilnya adalah 2,93, 2 angka desimal. Contoh lainnya, 2,4 tambah 2,908 tambah 3,78. Di sini yang paling sedikit adalah 1 desimal. Jadi hasilnya 9,1. Untuk penjumlahan atau pengurangan, pembulatan dilakukan pada hasil akhir. Untuk perkalian atau pembagian, aturannya jumlah angka penting pada hasil yang memiliki angka penting paling sedikit. Jadi contohnya 2,62 kali 9,314. Di sini angka penting yang paling sedikit adalah 3. Jadi hasilnya 24,4. Contoh berikutnya 112 kali 24. Di sini angka penting yang paling sedikit adalah 2. 112 dikali 24 itu sama dengan 2688. Untuk 2 angka penting maka dibulatkan menjadi 2700 karena 0 di sini bukan angka penting. Contoh lainnya lagi 10,54 dibagi 1,4. Di sini yang paling sedikit adalah 2 angka penting, jadi hasilnya adalah 7,5. Terakhir, soal pembulatan. Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, yang lebih besar dan sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Jadi, 1,4 sama dengan 1, 1,5 sama dengan 2, dan 1,6 sama dengan 2. So, semoga sekarang lebih jelas soal angka penting.